Jadi supaya nanti memudahkan teman-teman untuk belajar. Baik, saya share screen dulu. Kira-kira ya, saya tata dulu yang akan saya share. Oke. Apakah sudah bisa melihat layar saya, teman-teman mahasiswa? Sudah, Bapak. Oke, baik. Sudah bisa melihat file yang pertama, sudah saya buat di sini. Sudah, Bapak. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya record juga. Jadi intinya nanti untuk latihan, barangkali teman-teman ada yang terlewatkan. Jadi langkah-langkahnya nanti untuk membuat ini, ya, ini sebentar mengganggu ini nanti yang atas ini. Saya geser dulu aja, bisa nggak ini? Begini. Baik, file pertama nanti berisi formulir pendaftaran ya. Ini saya agak perkecil saja supaya bisa dilihat teman-teman. File sudah saya buat ya. Ini ada file yang pertama berisi formulir pendaftaran. Terus file yang kedua di sini adalah berisi data ya. Data ada nama, TTL, untuk header nggak sama nggak masalah, jadi bisa Anda rubah sendiri. Yang penting datanya sementara samakan dulu dengan yang di latihan di modul. Untuk nomor telepon, cara memberikan angka 0 supaya nolnya tidak hilang, Anda bisa menambahkan tanda petik kecil di sini. Ya, sebelum angka 0 ada petik 1. Itu fungsinya untuk merubah angka ini menjadi teks. Kalau Anda lihat di sini, ya. Number store as text. Jadi angka disimpan ke dalam teks. Jadi dengan menambahkan tanda petik kecil di depan. Selanjutnya akan saya demokan ke teman-teman bagaimana caranya membuat mail merge-nya. Sebelumnya file ini sudah saya simpan ya. Sudah saya simpan, saya jadikan satu folder, di situ ada mail merge modul ICT. Jadi sudah saya buat. Sebetulnya data mail merge-nya ada dua, ada yang di dokumen, ya bentuknya dokumen, ya saya buat dua. Itu untuk latihan teman-teman nanti barangkali tertarik membuat datanya, tidak harus dari Excel. Ini datanya sama dengan yang di Excel. Sebentar Bapak kerja. Oke. Maaf ada anak saya. Jadi intinya sudah saya buatkan file yang di Excel dan di Word. Kita pakai yang di Excel dulu ya. Di sini setelah nama kita masukkan mailmet. Prosesnya ada dua cara. Yang pertama boleh kita menggunakan start mailmet ya. Di mana start mailmet itu nanti step by step mailmet ya. Dengan memilih proses ini next ya. Ya. Kalau saya jarang menggunakan ini. Kenapa? Ini nanti menyulitkan jika kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Ya, jadi ada langkah-langkah yang harus diikuti. Kita harus memilih dulu next to continue ya. Ini kalau kita lihat terus ada pilihannya select receipt dan lain-lain. Next. Nah, terus ada pilihan lagi. Ya. Kalau saya untuk menyingkat, saya biasanya memilihnya menggunakan select receipt. Kenapa saya memilih menggunakan ini? Karena file Excel-nya sudah ada. Jadi lebih mudah. Anda bisa menggunakan select receipt. Setelah milih select receipt, kita pilih use an axis list. Ya. Kita menggunakan axis list, jadi list yang sudah kita buat, yang sudah ada.
Ya, di sini nanti ada pilihannya select data source. Kita cari file Excel yang berisi data tadi. Saya letakkan ya file Excel-nya tadi di tempat saya browse, saya cari. Sama nanti prosesnya, teman-teman bisa membrowse, mencari. Nah, data mail merge. Setelah itu saya pilih, ya saya pilih dengan klik, saya langsung pilih open atau di double klik sama. Di situ nanti akan ditunjukkan apakah letaknya di sheet 1, ya. Terus ada first row data contents column header, ya, karena nanti di baris pertama itu berisi header, ya. Terus kita oke. Setelah selesai nanti, loh Pak kok nggak ada? Ya memang nggak muncul di situ. Munculnya adalah di sini teman-teman. Jadi ya di sini adalah kita setelah memilih nanti ini akan aktif ya. Edit, address, greeting, insert merge dan semuanya ini akan aktif. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nama yang di sini berdasarkan Excel nama ya. Di sini adalah kolom A, kolom B, C, D, E, F yang bermiliki header nama, TTL, alamat, nomor HP, jenis pelatihan dan uang pendaftaran. Nama kita ambilkan nama ini ya. Caranya adalah saya lanjutkan. Insert merge field. Nah, akan muncul nama, tempat tanggal lahir, alamat, sampai uang pendaftaran. Field ini muncul sesuai dengan field ini. Nama, nah semuanya akan muncul. Headernya. Kita masukkan nama ke nama. Tempat tanggal lahir ke TTL. Alamat, insert lagi alamat. Terus nomor HP. Terus ada lagi jenis pelatihan. Terus ada lagi di sini adalah uang pendaftaran. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita preview results. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita klik preview. Ya. Ada nama Nina Indriani. Tolong perhatikan di sini. Data ini adalah data dari baris kedua di Excel ini. Nina Bandung, nomor HP webmaster 200.000 akan muncul di sini. Jika ingin melihat selanjutnya bisa dipencet next. Ini ada next ya. Next record 1. Ada Sakova Nabila. Jadi dia melanjutkan di baris berikutnya. Sakova, terus ada baris berikutnya Ajeng, baris berikutnya Wahyuni. Tolong perhatikan, berarti ada dilanjutkan, next, next, nah next. Next, terakhir adalah Wahyuni. Ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang boleh kita lihat ya, di Excel, Pak, bagaimana jika kita ingin menambahkan data yang ada di sini? Maka sebelum menambahkan data, file mail merge ini harus kita tutup dulu. Ya. Jadi, jika kita ingin menambahkan di sini, misalnya namanya saya Jaja ya, Nanang. Ini contoh saja, nomor HP 081-234-0000. Di sini saya ngambilnya webmaster, misalnya. Uang pendaftarannya 200.000.
Ini sudah saya tambahkan ya, ini saya save ya, saya buat kotak lagi, saya tambahkan bordernya. Bolehlah misalnya kita tambahkan bordernya yang banyak, silahkan. Di datanya sudah bertambah. Saya lupa di sini menambahkan tanda petik dan nol untuk merubahnya menjadi teks. Kalau sudah ini harus disimpan, Ctrl S. Lalu bisa ditutup ya, ditutup, disimpan, di close dulu. Cara menutupnya boleh menekan X yang ada di atas ya, atau langsung di Alt F4. Kalau saya biasanya Alt F4 ya. Ini kalau kita lihat apakah bisa langsung? Tidak ya. Jadi tidak, datanya tadi belum update. Yang di Word juga harus ditutup, Alt F4. Save, pastikan untuk di save. Sekarang untuk memastikan apakah sudah betul, maka kita buka ya data mail merge-nya yang di sini ya. Ini tidak usah dibuka untuk Excel-nya, jadi kita cukup membuka data formulirnya saja. Kalau ada pilihan seperti ini ya, apakah dia harus mengakses database dari sheet 1? Ya, pilih yes. Jadi akan update datanya. Kalau tadi terakhir ada datanya cuma sampai data 6 ya. Sebentar ini saya merge dulu. Saya taruh bawah aja screen-nya. Ini tadi masuk mail ya. Ya, kita masuk mailing ya. Kalau terakhir tadi datanya sampai ke 4, sekarang kita cek apakah nama saya tadi Nanang masuk sudah. Kita lihat. Ya, ternyata masuk data saya di sini. Ya. Jadi data terakhir adalah data ke-5. Lupa kok ada tambahan? Ya, karena kita tadi menambahkan garis, maka otomatis juga dianggap ada datanya. Jadi selama Excel tadi tidak memiliki data tambahan, baik garis, data terakhirnya adalah di nomor 5. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, bisa ya. Jadi intinya adalah kita pilih dulu select receipt. Jika sudah, maka menu ini nanti akan aktif semua. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya, ini adalah terakhir, jadi untuk mail merge. Apa sih fungsinya mail merge itu? Fungsinya adalah menggabungkan format dari data yang berupa teks atau berupa data tabel, itu dengan digabungkan dengan data inputan. Jadi di sini inputan. Jadi fungsinya seperti itu, mail merge. Langkah terakhir adalah di sini, finish and merge. Ya. Yang kita lakukan adalah print dokumen. Ingat ya, kalau yang edit individual dokumen, jadi bisa diedit satu persatu. Kalau yang terakhir adalah di sini, print dokumen. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencetak seluruh rekodnya. Kalau misalnya kita ingin mencetak semua, jika kita hanya ingin mencetak 1 sampai 5 tadi, datanya ada 5 ya, jangan yang ada kotaknya, jadi nggak usah dicetak. Jadi boleh menggunakan 1 sampai 5 kalau misalnya kita hanya mencetak dengan rekod tertentu. Tapi jika ingin mencetak semua, bisa menggunakan all ya. Kalau current record itu hanya mencetak yang ada di layar ini saja. Jadi bisa all, bisa current, bisa from. Itu tergantung mana yang akan kita cetak. Misalnya kita ingin mencetak satu file saja ya, misalnya yang berisi ini tadi, data pertama, bisa kita finish, print dokumen, current record, terus di OK. Yang perlu Anda perhatikan, kalau misalnya Anda nggak punya printer, kita nyimpannya jadi PDF saja. Di sini ada pilihannya, Microsoft Print to PDF. Terus di OK. Selanjutnya akan saya simpan juga, letaknya di sama di tadi di dalam modul. Mail merge record
1. Saya tulis gitu aja ya. Jadi ada record 1 itu maksudnya adalah data pertama. Bolehlah kita buat data atau baris ke 1. Kok nggak enak ya? Data saja. Kalau saya biasanya sih record ke 1. Bentuknya PDF boleh kita simpan. Ya, setelah muncul tadi print berarti data sudah masuk. Hasilnya adalah ini. Ya. Ya, ini tinggal kita print ya. Ini sudah dalam bentuk PDF. Misalnya kita nggak punya printer, ini saja sudah bisa digunakan. Misalnya kita tambah tanda tangan, kita tambah stempel. Kalau di PDF punya saya itu bisa saya tambahkan tanda tangan misalnya seperti ini. Atau mungkin stempel boleh silakan. Jadi itu yang bisa ditambahkan. Ini opsional ya tanda tangannya, karena nggak semua PDF bisa ditambahkan tanda tangan. Ini contoh saja. Terus saya lanjutkan di sini yang di selanjutnya. Untuk finish and merge itu bisa memilih ya, memilih dokumen yang akan kita cetak misalnya. Dari 1 sampai 3 misalnya. Atau mungkin pilih aja 4 sama 5 atau mungkin 3 sampai 5. Oke, seperti itu. Sama tetap menggunakan print to PDF. Terus kita oke. Ini boleh kita edit saja dari record ke-3 sampai 5. Ya, sudah tersimpan. Sekarang kita cek ya, record 3 sampai ke 5. Isinya adalah, coba perhatikan kalau kita lihat di situ. Ada namanya Ajeng, terus di bawahnya adalah Wahyuni Fajar, terus ada Nanang Junaidi. Jadi ada 3 kertas di situ. Ya, 3 kertas dengan data yang berbeda-beda. Kalau Anda punya printer, bisa langsung dicetak di printer. Tapi kalau misalnya kita sudah membutuhkan paperless ya, sudah paperless, tidak membutuhkan printer, ya kita simpan saja menjadi bentuk PDF. Tinggal kita tambahkan tanda tangan mungkin, atau mungkin stempel. Ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi seperti itu. Ya, ini contoh saja. Jadi ya, bukan untuk ditiru ya. Ini bisa jadi nanti penyalahgunaan. Ini contoh saja seperti itu. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa, Mas? Saya Fikri Ya, mau tanya, stop. apa harus disimpan berupa PDF jika dibiarkan untuk Word itu Ya. bagaimana? Intinya gini, untuk membuktikan bahwa tugasnya Masnya itu sudah berhasil, maka disimpan berupa PDF. Kenapa disimpan PDF? Karena bisa jadi komputer Mas atau Mbaknya nggak punya printer. Jadi harus disimpan PDF. Nanti di tugasnya adalah Mas dan Mbak pertama mengumpulkan file Word-nya yang berisi formulir. Yang kedua adalah mengumpulkan file berupa data Excel-nya dengan ditambahkan data nama Anda sendiri di baris terakhir. Dan yang ketiga adalah hasil cetak dari MailMerge itu. Itulah kenapa kita membutuhkan file PDF. Jadi yang file ketiga itu nanti juga dikirimkan ke Classroom. Jadi nanti kita mengumpulkan tugasnya di Classroom. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas? Bisa. Ya. Jadi intinya tetap ada file PDF-nya. Karena di kantor saya juga sudah menggunakan paperless, jadi e-office semuanya, semua surat menyurat menggunakan soft file, nggak ada yang dicetak untuk mengurangi apa ya istilahnya pemborosan kertas. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan dari MailMerge ya, yang dimana nanti imbasnya adalah untuk meminimalisir
penggunaan kertas. Jadi kita lebih ke paperless. Ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman mahasiswa? Tidak ada? Halo, Belum Mbak? ada, Bapak. Belum ada. Iya, ya intinya terakhir sampai situ aja. Sudah, Melmet itu ya sampai di situ. Yes. Paham ya? Bisa ya? Insya Allah ya. Iya, bisa, Bapak. Oke, jadi tugasnya nanti silahkan membuat Melmet seperti ini. Ini adalah latihan. Nanti Melmet-nya saya berikan sedikit perubahan. Jadi hampir sama seperti yang sudah saya contohkan di sini. Jadi hasil akhir dari tugasnya Mbak dan Mas nanti adalah hasil PDF-nya yang berisi rekodnya. Silahkan rekodnya nanti dicetak semua saja. Ada 5 rekod ya nanti ya. All saja, Anda pilih all. Ini tadi kan saya berikan Excel tadi ada baris kosong yang berisi garis, itu nanti dianggap sama dia berubah data. Jadi punyanya Mbak dan Mas tidak usah dibuat garis, intinya dicetak bentuknya PDF, ada 5 kertas nanti di situ. Jadi ada 4 data, yang awal ditambahkan 1 data berisi namanya sendiri, nama Anda sendiri. Jadi tidak mengcopy paste dari temannya. Jadi kalau ada namanya sendiri di baris yang kelima kan sudah nggak ada masalah seperti itu. Jadi nanti di Excel-nya, ini saya share screen dulu aja ya. Saya pilih yang Excel. Excel-nya muncul nggak ini? Wah, Excel-nya nggak muncul. Jadi ini. Ya, sebentar ya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk tambahannya adalah Excel-nya nanti. Ya, ini. Ini, terus ini, sama ini. Ya, jadi nanti yang perlu Mbak dan Mas lakukan adalah ini. Bisa melihat layar saya ya? Bisa melihat layar saya ya? Jadi nanti ditambahkan di baris ke-5 itu adalah nama Anda sendiri-sendiri. Tanggal lahirnya atau ini boleh dibuat sesuai dengan nama Anda. Yang bebas ini ya, web ini Anda bisa pilih yang ada. Atau mungkin jenis pelatihannya mau buat sendiri silahkan. Ya, seperti itu bebas. Intinya di terakhir adalah data. Tanggal lahirnya pakai bohongan boleh, nanti kalau nggak gitu dicontoh ke temannya. Ya walaupun saya sebetulnya juga sudah ada datanya. Jadi boleh saja. Intinya nama Anda sendiri yang di bawah situ. Terus untuk mile merge-nya nanti yang dikumpulkan yang pertama adalah ada ini formulir pendaftaran ya, terus ada Excel-nya berisi data. Yang terakhir adalah berisi hasil cetak PDF dari mile merge. Ya. Ini nanti Anda cetak semuanya saja, mulai baris 1, ya, mulai rekod pertama sampai rekod terakhir. Berarti ada 5 rekod. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau sudah bisa, saya minta presensi terakhir ya. Silahkan dinyalakan webcam-nya semuanya. Teman-teman, silahkan dinyalakan webcam-nya. Akan saya ambil presensi untuk sesi kedua ini. Ya, silahkan dinyalakan webcam-nya semua. Cek ketok, no. Jadi ya, kan sebagian tadi masih belum kenal. Jadi, monggo silahkan. Audionya nggak usah, nggak apa-apa. Hanya webcam-nya saja sudah. Biar apa? Meringankan untuk jaringannya. Oke, nanti langsung saya screenshot, saya masukkan ke WA. Itu nanti yang kita jadikan ajuan presensi pertemuan kita. Seperti itu.
Mas Ahmad itu butuh webcam ya. Foto dijadikan profil. Iya. Sebentar, pelan-pelan. Soalnya jaringan di sini juga. Saya tadi memakai jaringan ini berdua dengan istri saya. Istri saya juga mengajar sampai hampir isya tadi. Oke, sementara saya screenshot dulu. Ya, silahkan menampakkan wajah Anda sendiri-sendiri. Nggak usah izin. Mbak Jihan kurang turun, Mbak, kameranya. Nggak kelihatan. Saya takutnya cowok nyamar jadi cewek nanti, Mbak Jihan Hasina. Ya, baik, saya ambil presensi dulu. 1, 2, 3. Ya, agak susah ya. Baik, saya ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Jangan tegang-tegang, saya nggak gigit loh. Wadimen ya. Kalau kelas yang dulu tuh saya foto tuh pasti ada ekspresi yang aneh-aneh. Saya sampai heran teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Namanya anak muda, mengekspresikan diri sini nggak masalah. Jadi nggak usah takut ke saya, santai saja. Kita hanya sharing ilmu, ya barangkali teman-teman ada yang sudah tahu dan saya justru yang belum tahu, justru itulah saya bisa memperkaya ilmu saya, seperti itu. Hari ini ada pertanyaan? Apakah sudah paham caranya? Sudah. Oke, baik. Ya, untuk hari ini akan saya cukupkan sekian, ya nggak usah sampai jam 9 malam, karena memang materinya satu hari satu materi. Ya, untuk besok kita latihan merging ya, di mana nanti, maaf bukan merging, salah numbering ya, untuk pembuatan tabel of content. Silahkan dibaca modulnya, tabel of content di modul yang saya share tadi ada di bawah. Untuk semuanya saja tolong dibuat awal ya, di situ ada di halaman berapa saya lupa, nanti dibuat dulu filenya supaya apa? Supaya nanti memudahkan saya memberikan keterangan atau membantu memandu Anda biar nggak membuang waktu terlalu banyak. Jadi seperti itu. Jadi filenya disiapkan dulu saja untuk semuanya saja, nggak usah nunggu instruksi dari saya. Jadi besok ya, misalnya saya awali jam 6 ya malam atau mungkin jam 4 sore itu semuanya sudah siap, tidak akan membuang waktu terlalu lama seperti itu. Terus nanti untuk link mengumpulkan tugas akan saya berikan di WhatsApp ya. Nanti otomatis ngirim tugasnya masuknya ke Classroom. Tugas terlambat tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Jangan sampai seperti teman-teman Anda sudah terlambat, nggak mengerjakan, ada yang sampai nggak memberikan informasi ke saya, nggak masuk juga, nggak izin, akhirnya nggak saya luluskan. Saya dikomplain, loh Pak, saya kan sering perjalanan dan kerja. Iya, saya mengerti. Tapi kan perkuliahan itu juga ada persyaratannya untuk memenuhi kriteria layak lulus enggaknya. Dan itu sudah baku. Saya tinggal mengikuti kriteria yang diberikan oleh istilahnya Pusti PD-nya dari UINSA. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Untuk hari ini bisa saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya atau penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih. kasih Bapak. Saya stop record ya, nanti saya kirimkan linknya. Ya, silakan live.